Halo semuanya, kita ketemu lagi di materi minggu keempat dari fotografi. Sesuai dengan minggu lalu, tugas yang sudah diberikan mengenai shutter cepat lambat, aperture eh, shallow atau depth of field yang panjang. Di minggu keempat ini, saya mau menyajikan teori sebetulnya, jadi sifatnya lebih teori gimana kita memotret di luar sana kalau sedang outdoor. Tapi tentunya saya ngerti juga kasusnya ketika kita di tengah pandemi seperti ini, saya juga tidak menyarankan kalian untuk keluar ke tengah kota mengambil gambar dan lain sebagainya. Kalau kalian mau, dan memang saya bisa ngerti, fotografi tanpa mencoba motret di luar, di outdoor gitu ya, memang agak aneh. Ya, kalau seandainya kalian memilih untuk tetap keluar, usahakan paling sekitar-kitar rumah aja dan jangan tempat yang rame. Usahakan hindari juga kerumunan. Kalian boleh coba mengambil foto dari kegiatan-kegiatan atau apapun yang ada di sekitar rumah kalian aja. Mudah-mudahan apa yang saya bahas di sini bisa dipakai juga, dipraktekkan di dalam keadaan sehari-hari. Itulah sebabnya kenapa di situ bahasannya ada happening, ada sensasionalism, dan ada materialism. Sebetulnya itu cara berpikir di uh, dunia barat dan bahkan global sih sebetulnya dari fungsi fotografi sendiri gitu ya. Karena ya seperti yang kalian udah tahu di zaman sekarang ada kan istilah yang namanya no picture or hoax dibilangnya gitu. Jadi fotografi itu sebetulnya gimana pun juga sesuatu yang menyuguhkan bukti material secara terdokumentasi gitu. Walaupun bisa diselonongkan gitu kan artinya ya. Tapi ya itu juga yang membuat kalau kita memotret seseorang kita membekukan waktu, dia abadi tersimpan di dalam situ. Mau orangnya masih hidup atau tidak gitu. Kita jadi bisa mengenang mereka. Terus mengenai pembuktian, misalnya kalau kita ngomongin tentang sensasionalisme ya ada siapa selingkuh dipotret sama apa jurnalis-jurnalis selebriti itu terus udah gitu di blow up sama mereka di berita ya menjadi sensasional kan gitu gempar menjadi ya apapun itulah gitu mau tiba-tiba ada kambing lahir mata satu dipotret tunjukin ke orang kan gempar gitu kan ya itulah fotografi gitu jadi memang naturnya seperti itu. Terus selain itu juga ada satu hal yang ini sebetulnya istilah di art kalau mengenai happenings. Happenings itu sebetulnya eh, terjadi sebelum performance art, jadi seni yang sifatnya diperform sama orang. Tapi happenings di sini lebih ke maksud saya kalau kamu keluar sana dan melihat sebuah aktivitas di outdoor gitu ya, anak kecil bermain dengan polosnya di tengah kota, itu sesuatu yang jadi menarik untuk diabadikan, untuk diambil fotonya. Atau bahkan hal sesimpel aktivitas kalian sehari-hari di rumah, melihat ibu kalian lagi memasak di dapur gitu, dengan apa menjadi dirinya sendiri gitu. Sejujur-jujurnya itu aja sudah sebetulnya sebuah kejadian gitu ya, sebuah performance dalam definisinya sendiri dan itu menjadi menarik gitu. Walaupun kelihatannya ini cuma kejadian sehari-hari, tapi ketika kita melihat lebih luas lagi dari itu, sebetulnya kamu sedang mendokumentasikan atau mengambil bagian hidup dari seseorang yang sebetulnya tidak permanen gitu kan. Jadi impermanence. Karena suatu saat semua orang akan meninggal. Gitu. Jadi ketika kamu memotret seseorang, sebetulnya kamu mengambil bagian dari hidup mereka. Bukan artinya mendekin umur ya, tapi untuk mengenang dan menghargai orang sebetulnya gitu. Oke, kita mulai bahas. Ada satu yang namanya ocular centric kalau di budaya barat. Maksudnya kita bisa coba lihat dari bahasan waktu pertama kali
perangkat kamera muncul di barat. Kodak ketika pertama kali menjadi benda populer dan bisa dibeli, diakses oleh publik. Mereka mengambil foto kemana-mana, mereka bisa tiba-tiba fotografi itu menjadi sesuatu yang demokratis, bisa dipunyai semua orang. Tadinya kan susah. Orang harus betul-betul pergi ke studio atau harus manggil profesional fotografer ke rumah. Difoto betul-betul dengan shutter speed yang lambat sekali, dan memang kalau kita lihat, wah, luar biasa mengganggu gitu ya. Bayangin kamu harus diem sampai 10 menit sampai 15 menit menunggu exposure-nya selesai. Itu bukan sesuatu yang enak gitu ya. Di zaman dulu orang, kalau kamu melukis dan kamu dilukis dan menjadi model, kamu mungkin bisa diem, tapi gerak-gerak dikit masih bisa dikompensasi sama mereka yang melukis gitu kan. Tapi di fotografi kamu harus betul-betul diem. Itulah sebabnya kenapa orang-orang di zaman dulu nggak pernah tersenyum kalau mereka difoto. Karena shutter speed-nya panjang sekali gitu. Dan orang pegel kan, pasti bisa kram kalau seandainya mukanya tersenyum. Jadi itu menjadi satu masalah sendiri. Nah, ocular centris itu maksudnya secara dari bahasa Latin, okular itu lensa. Sentris ya sentrik ke lensa itu. Jadi dalam artian itu sebetulnya kita ngomongin masalah punya bukti visual gitu, bahwa kamera itu, apa yang dilihat kamera itu suatu kebenaran. Jadi kamera itu secara filosofis tidak bisa berbohong gitu ya pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang sih oke lah, kamu bisa dengan settingan-settingan ISO, shutter, aperture, kamu mainin segala macam, bisa siang jadi malam, malam jadi siang, bisa-bisa aja sebetulnya. Apalagi kalau udah ngomong post processing, nanti kamu edit lah pakai Lightroom lah, kamu apain lah. Ya tentunya berbohong. Tapi ketika foto itu diambil begitu saja gitu, seperti apa adanya, seperti apa yang terlihat, dia jadi sesuatu yang betul-betul jujur. Nah, itu prinsip utamanya dari ocular centric. Dan di budaya barat tentunya dari pemikiran-pemikiran mereka, mau itu ngomongin masalah fenomena, mau itu ngeliatin masalah bukti fisik, mereka menjadi material gitu kan, berpikirnya bisa dipegang. Ketika kamu membekukan sebuah kenyataan, sebuah realitas, maka dia akan bisa dikenang, bisa dilihat lagi, bisa dirasakan lagi, dan bisa dijadikan bukti bahwa itu pernah terjadi gitu misalnya. Nah, itu menjadi bagian dari ocular centris. Oke, di sini sih saya cuman ini terlalu filsafat kalau saya bahas satu-satu. Tapi anyway, mereka berpikir dari seperti René Descartes, di situ ada cara berpikir rasional gitu ya, kaum rasionalis namanya. Dan lama-lama mereka mulai berpikir sampai ujungnya reason. Sebelum sampai ke Hegel sebetulnya masih ada lagi Immanuel Kant di situ. Tapi ya, anyway, itu cara berpikirnya mereka gitu ya, sampai pokoknya kalau seandainya tidak realistis ya berarti tidak bisa dibuktikan gitu, seolah seperti itu. Ya, mereka ngomongin masalah itu. Oke, itu berarti jadi permasalahan yang tadi saya bilang, seeing is believing, kalau nggak ada gambar ya nggak ada bukti gitu ya. Dan otomatis dari situ terlahir budaya untuk melihat, mengawasi, dan sebuah sistem pengetahuan. Kalau ada satu pemikir namanya Susan Sontag, dia berbicara soal kalau kamu melihat sebuah foto, kamu seperti bisa masuk ke sebuah sistem pengetahuan katanya. Ya, karena dengan kamu melihat sebuah foto aja, kamu udah bisa menerka kira-kira ini orang dari kelas sosial macam apa, kaya apa tidak, gaya bajunya seperti apa, wataknya seperti apa, kamu bisa menebak semuanya.
Nah, jadi fotografi yang berurusan dengan orang biasanya itu sebetulnya punya pembacaan yang jauh lebih dalam lagi dari kelihatannya secara permukaan hanya seperti itu. Bisa dibaca jauh lebih dalam lagi. Nanti di belakang ada contoh-contohnya, kita coba lihat ya. Nah, mengenai kenyataan, saya mau ambil contoh. Jadi di sebelah kiri itu, sorry itu pecah-pecah. Foto aslinya sih nggak pecah-pecah, cuman saya kompres PPT-nya sampai jadi begini. Eh, ada satu anak kecil waktu saya lagi di Plaza de Catalunya di Barcelona. Ada anak kecil yang lagi main gitu, dengan senangnya dia kejar-kejar semua burung merpati itu. Dan buat saya jadi menarik gitu karena ya anak kecil kan ya namanya, ini spontan banget sih, maksudnya saya nggak bisa bilang ini foto bagus juga. Saya nggak benar-benar secara serius mengkompos dia di antara orang banyak. Saya juga nggak mencoba untuk jongkok gitu, cuman ya saya takut kehilangan momen, jadi makanya langsung saya angkat kamera saya, langsung saya setting dengan cepat dan langsung saya ambil gitu, secepat itu. Nah, yang menarik dari sini adalah anak itu begitu saya foto, selang 5 detik 6 detik dari itu sudah dia nggak lagi ngejar-ngejar burung itu. Ya sebabnya karena dipanggil sama mamanya dan dia kembali ke sana. Tapi di saat saya melihat dia dengan senangnya mengejar-ngejar semua burung itu, dia menjadi dirinya sendiri gitu kan. Dia terlepas dari apapun yang mengontrol dia gitu. Nggak ada orang yang manggil, nggak ada apa. Di saat itu dia jujur menjadi dirinya sendiri gitu. Nah, kenyataan macam itu menjadi menarik sekali untuk diambil sama saya, untuk diabadikan. Uh, yang di sebelah kanan, ini salah satu foto yang terkenal, fotonya Kevin Carter, dan pemenang dari Pulitzer Prize. Ini menceritakan tentang seorang anak, saya lupa di bagian mana dari Afrika, kelaparan, sudah kurus sekali, kalian bisa lihat seperti itu, udah tidak punya tenaga, dan dia sebetulnya merangkak sedikit-sedikit ke area tempat apa ya, kayak kayak sebuah penangkaran atau sebuah sebuah stasiun orang-orang yang bisa bantu lah pokoknya gitu ya, entah entah kayak semacam puskesmas atau supply station atau apa. Dan di saat itu maksudnya kalau 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 si kalau saya mencoba memposisikan diri sebagai Kevin Carter di situ ya. Di satu sisi kalau saya mencoba memasukkan kemanusiaan saya ke dalam foto ini, mungkin foto ini tidak akan terjadi karena ujungnya saya bakal tolongin itu anak dan bukan saya foto. Kan gitu ya. Tapi di sini dia foto. Tapi sesudah itu memang saking mengganggu hatinya dia tolongin juga anak ini. Dia angkat sih sebetulnya, dia angkat sama dia dibawa ke semacam puskesmasnya itu. Um, Anaknya dapat penanganan sebetulnya, tapi nggak survive, jadi nggak selamat. Kalau nggak salah dia meninggal juga anyway. Oke, foto ini The Starving Girl and the Vulture. Di sini dia ngomongin masalah nih kenyataan yang terjadi, gitu ya. Ada seseorang anak yang kelaparan, sudah nggak punya energi lagi untuk jalan, untuk merangkak. Dia hampir mati dan ada burung pemakan bangkai yang nunggu di situ. Bayangin, kita nggak perlu motret Grim Reaper atau apapun pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Kamu sudah bisa lihat ada ancaman kematian di situ. Ya, ini dua hal yang betul-betul saling bertolak belakang, berkontras.
antara foto saya yang di kiri sama foto saya yang fotonya Kevin Carter yang di sebelah kanan. Dua-duanya menyajikan kenyataan, satu kenyataan yang pahit dan satu kenyataan ya kehidupan perkotaan anak kecil yang lagi happy gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengandu kenyataan gitu kan. Kalau udah dipotret itu menjadi sebuah bukti dan ketika kamu sudah melihat impresi dari kenyataan itu ya kamu ikut terbawa pada emosinya itu kan ya. Kita tidak bisa tawar-menawar di situ. Kamu nggak bisa bilang bahwa saya nggak mau mengambil itu atau saya tidak mau merasa itu tuh nggak bisa gitu. Jadi kekuatan dari fotografi sebetulnya adalah kalau secara jurnalistik ya maksudnya adalah menyajikan kenyataan untuk keperluan reportase. Nah, jadi itu salah satu cara berpikir utama kalau kalian tertarik untuk benar-benar jadi fotografer dan sifatnya jurnalistik gitu. Jadi bukan untuk berkarya gitu ya. Kamu benar-benar untuk mengambil sebuah foto esai atau sebuah laporan untuk stasiun berita misalkan gitu, kantor berita ya. Ya itulah yang kamu harus lakuin. Nah, kalau saya sendiri, saya cenderung fotonya bukan untuk desain, saya lebih cenderung untuk berkarya sebetulnya kalau saya motret tuh. Jadi saya cenderung motret pemandangan gitu, saya slow shutter, saya buat tripod lebih seperti hal itulah. Tapi kadang-kadang juga saya tertarik untuk ngambil foto-foto yang sifatnya seperti ini. Kita mulai masuk sedikit ke sampel dari foto manusia. Di sini ada satu foto yang terkenal dari National Geographic yang, nama orangnya saya lupa, nanti di belakang ada kalau nggak salah. Bayangin ini adalah foto seorang perempuan yang namanya Syarbat Gula itu di atas. Ini waktu diambil foto ini, sedang terjadi perang. Jadi di tengah keadaan di mana banyak pasukan-pasukan yang dari luar Afghanistan itu sendiri. Terus dia orang-orang di sana tentunya ya, maksudnya warga lokalnya tentunya kan ada sebuah rasa curiga, ada ketakutan, ada apa. Dan banyak gitu kan orang-orang dari luar, jurnalis, tentara lah gitu kan. Bayangkan ketika orang ini mengambil foto, si perempuan ini melihat secara tidak sengaja gitu dan kita langsung bisa bandingkan keadaan dia waktu muda dan keadaan dia ketika sudah lebih tua. Di situ ya, kamu bisa lihat. Sebelah kiri dan kanan berbeda banget emosinya. Ini kita cuma ngomongin dari masalah ekspresi muka. Yang satu, yang di sebelah kiri, ketika dia lebih muda, kelihatan spontannya, rasa awas, terjaga di situ lebih kerasa dibanding yang di sebelah kanannya. Hanya dari kesan simple, di mana cara manusia melihat ke kamera, berbedanya udah berbeda dunia banget. Ya kan? Jadi perlu diingat juga kalau kamu motret orang, mata itu menjadi daya tarik utama dan cara komunikasi tanpa suara, tanpa informasi lain. Itu sebabnya fotografi di dalam studio pun model yang kita melibatkan seorang model, mau cowok atau cewek, gimana cara mereka melihat atau gimana cara kamu memotret mereka atau memperlakukan mereka itu berpengaruh pada ekspresi mimik itu ya. Kita kembali lagi sedikit ke Kevin Carter, ke permasalahan dia memotret anak yang kelaparan itu. Pada ujungnya memang
setelah dia mengambil foto itu dia bunuh diri memang sih. Seberapa waktu setelah itu memang dia tertekan gitu ya sebetulnya. Dan ini kembali lagi ke ide yang tadi saya pernah bawa di slide-slide awal itu. Kamu tidak bisa unsee, jadi nggak ada control Z-nya gitu di apa yang udah kamu lihat. Kalau di komputer kan mungkin kita bisa undo gitu kan, ada control Z gitu ya. Di hidup kan nggak bisa. Ketika kamu udah melihat sesuatu, image itu bisa menghantui kamu terus. Dan itu yang terjadi dengan Kevin Carter itu. Jadi kenyataan mau kamu melihat seorang perempuan seperti Syarbat Gula tadi, kamu jadi paham apa yang terjadi di sekitarnya dan kamu ngelihat anak yang kelaparan itu, gitu kan? Itu sebuah kenyataan yang betul-betul punya bobot gitu jadinya. Jadi kalau kita ngomongin masalah bahasan estetika di sini gitu ya. Kalau pertanyaannya foto yang bagus itu seperti apa? Foto yang punya emosi sebetulnya gitu. Ya, kebanyakan mungkin hasil-hasil karya foto model yang kita bawa ke studio untuk fashion atau untuk apa. Saya nggak bilang bahwa fotonya jelek, tapi secara kekuatan estetika tentunya dia punya estetika yang berbeda gitu. Bobotnya dengan yang seperti ini. Foto yang sampai betul-betul punya bisa menang Pulitzer Prize gitu ya misalnya ya. Itu ya kita bisa lihat lah ya. Jadi memang rasa beda sekali gitu. Ada satu yang memang tujuannya untuk menunjukkan kecantikan gitu dan di staging betul-betul di studio. Satunya lagi betul-betul dipetik dari kenyataan itu sendiri. Dan ada filmnya kalau kalian tertarik. Begitu juga dengan video ini yang sebetulnya saya nggak akan puter, kamu boleh coba lihat sendiri, tapi di situ udah saya taruh. Uh, ini di sekitar perang Vietnam gitu ya. Ini video sebetulnya, bukan sebuah foto. Still dari video itu menjadi sebuah foto tentunya. Tapi bayangin ketika seorang uh, Nguyen Van Lam itu ditembak. Dan memang betul-betul ditembak gitu. Ditunjukin di videonya bahwa si tentara itu yang pegang pistol itu dia melakukan eksekusi langsung. Dor jatuh dan darah mengucur gitu dari kepalanya. Bayangkan masa ketika maksudnya dalam keadaan sehari-hari, siapa sih yang pernah lihat orang dieksekusi gitu kan? Itu kalau kamu udah terbiasa ngelihat orang dieksekusi seperti itu di keadaan kenyataan sehari-hari di hidup kamu, wah hidup kamu terganggu banget gitu sebagai manusia pastinya gitu kan. Ya, saya pun pasti bakal terganggu gitu, saya bakal dihantui mimpi itu secara horor. Itu yang bikin manusia berubah gitu kan maksudnya. Jadi kenapa hal-hal seperti ini tuh menjadi gempar, menjadi sensasional dari uh, walaupun sudah berapa tahun yang lalu gitu kan ya ke belakang. 1968 sedangkan kita hari ini di tahun 2021 tapi masih tetap diomongin orang karena dia menjadi bukti sejarah, bukti kejadian, kenyataan. Dan itu bukan hal yang memang kamu lihat setiap hari gitu kan. Sesuatu yang aneh sebetulnya. Tapi terjadi benar gitu. Di minggu-minggu awal, di minggu 1 dan ketiga, 1 sampai 3 kemarin saya sudah pernah menyebut istilah framing. Misalnya, framing itu merubah makna. Jadi kita lagi ngomongin happenings, kita lagi ngomongin masalah mendokumentasi, ya kan, mengambil bagian hidup dari seseorang, mengabadikan momen. Tapi kenyataan itu disajikan, ya kan. Jadi framing dari kenyataan itu juga merubah makna.
Saya mau coba mengundang kalian untuk membandingkan dua foto ini. Jadi, foto yang kamu lihat sekarang, saya kasih konteksnya dulu. Ini sebuah pemboman yang terjadi oleh tentara Amerika di Vietnam. Mereka pakai pesawat dan mereka melakukan napalm bomb namanya, napalm bombing. Jadi itu bomnya yang betul-betul seperti karpet dijatuhin dan apinya betul-betul melalap terus seperti ombak gitu ya. Karena bomnya kalau nggak salah punya bukan peledak tapi lebih seperti ada bahan bakarnya gitu. Jadi kalau kalian lihat di foto ini, di belakang sana ada asap di background yang begitu tebal, mengepul. Itu sebetulnya karena hasil karpet bombing itu. Gitu ya. Dan anak yang ada di center, di tengah-tengah dari framing itu. Dan sudah pasti mata kamu akan tertuju ke anak yang di tengah itu atau anak yang di kiri depannya. Si anak yang di tengah itu ada namanya sendiri. Kalau saya nggak salah namanya Kim Phuc, orang Vietnam. Waktu saat itu dia masih kecil. Kenapa dia nggak pakai baju? Karena dia kebakar sebetulnya seluruh tubuhnya. Jadi betul-betul orangnya masih hidup kalau saya nggak salah sampai sekarang. Udah hidup di Amerika dan bekas bakar itu masih ada sampai sekarang. Dan bayangin horornya apa yang terjadi di hari itu waktu dia di foto, diambil di foto ini. Dia betul-betul lari ke arah si fotografer ini, minta tolong. Dia bahkan ngelewatin tentara-tentara yang ada di belakang itu dan mereka nggak kelihatan seperti peduli sama sekali. Ini masih belum seberapa. Coba dilihat foto yang sesudahnya. Bayangin apa yang terjadi ketika ada ekstra informasi di sebelah kanan sana. Ada tentara yang kelihatan ya di situ. Nggak caring sama sekali. Dan kamu bisa lihat perbedaan maknanya di sini. Antara dua itu. Jadi versi yang di crop itu yang awal-awal beredar. Pertama kalinya di media massa dulu pada zamannya itu. Kalau saya nggak salah ceritanya. Tapi foto yang versi yang tidak di crop muncul juga di situ. Dan itu membuat publik jauh lebih terenyuh dan lebih marah lagi gitu. Karena kemanusiaan di mana sih gitu. Ini orang udah ngelihat anak kena bom dan mereka nggak caring sedikit pun gitu ya. Ya, itulah yang terjadi. Gimana sebuah foto yang di crop dengan tidak di crop, maknanya bisa beda. Karena kamu betul-betul menyajikan apa yang kamu butuh dan apa yang tidak dibutuhkan. Apa yang mau kamu sensor dan apa yang tidak disensor. Kan gitu. Jadi dalam artian ini, seorang fotografer punya kekuatan tersendiri untuk menyajikan kenyataan. Terserah kamu gimana kamu mau menyampaikan sebuah keadaan. Kalau di keadaan kita yang lebih baru, di tahun 2015 ada satu anak yang mati tenggelam. Kalau nggak salah kasusnya ini adalah mereka mencoba kabur dari tentara ISIS ya. Jadi kabur dari area mana tuh, sekitar Irak itu. Dan mereka lagi mencoba menyeberang kalau saya nggak salah ya ke arah mana tuh, Yunani atau kemana tuh. Dan di tengah jalan kapalnya karam atau anaknya yang terlempar dan dia tenggelam, mati. Ya kita bisa lihat gitu kan maksudnya, jadi ini lagi-lagi sesuatu yang pahit gitu kan, sesuatu yang terjadi seperti nggak bisa hilang gitu dari memori kita ketika kita udah melihat barang-barang seperti ini terjadi. Sama juga dengan foto di kanan anak itu yang dari reruntuhan kota apa ya,
Saya lupa, dari Syria juga kalau nggak salah, tuh dari mana tuh. Gitu deh. Itu benda-benda foto-foto yang betul-betul berbekas gitu ya. Apalagi anak kecil gitu kan, emosi kita semuanya muncul. Jadi sesimpel, kalau saya boleh summarize dulu sampai situ, permasalahan apa yang bagus, apa yang tidak bagus dari foto kalau kita ambil dari kehidupan sehari-hari adalah yaitu seberapa jujur subjek kita. Jadi bisa aja kita ngomongin masalah kayak tadi ya, kamu motret keadaan sehari-hari orang tua kamu lagi ngapain gitu, misalnya ayah kamu lagi benerin mobil, atau ibu kamu lagi masak misalnya di dapur, atau lagi nyapu, atau adik kamu lagi apa gitu. Eh, Foto yang bagus adalah foto yang jujur dalam tanda petik gitu. Jadi kamu nggak, Dek lihat sini senyum. Itu actually udah, kalau orang zaman sekarang mungkin bilangnya candid. Itu nggak candid, itu udah disuruh gitu kan ya. Ya, disitulah kadang-kadang bedanya gitu kan. Yang mana yang betul-betul jujur dan seseorang menjadi dirinya sendiri, yang mana yang betul-betul di staging. Oke. Okay. Nah, kita masuk ke bagian kedua, sensasionalisme dari fotografi. Jadi, walaupun saya bilangin ada prinsip okular sentris, tapi di saat yang bersamaan ketika manusia sudah mulai berpikir untuk mengeksploitasi si kemampuan fotografi itu untuk menjadi bukti, sebetulnya bisa dipakai untuk berbohong juga gitu ya. Uh, Kameranya sendiri tentunya tidak bisa berbohong gitu. Apa yang mereka foto ya seperti itu aja gitu. Tapi intensi manusianya kan yang kadang-kadang menjadi lain. So, misalnya kita ngambil kasus sensasionalisme kegemparan di Loch Ness. Itu satu danau ya, kalau nggak salah danau, atau apa tuh yang tersambung ke laut ya. Di Scotland sana kalau saya nggak salah, di Scotland atau Irland. Dan ada satu monster yang katanya dibilangnya namanya Nessie gitu kan. Karena dari nama Loch Ness. Nessie ini dipercaya sih katanya ada sebuah figur dinosaurus yang seperti gambar di kiri bawah itu. Dan kira-kira di tahun 1934 pernah terambil foto seperti ini. Jadi mereka mencoba bilang bahwa di danau itu ada monster itu gitu kan. Tapi tentunya sampai sekarang nggak pernah ditemuin tuh si monster ini. Dan memang segala macam orang udah pernah nyoba, mau dari sampai nyelam, dari ngambil sampel DNA, nggak ketemu apa-apa gitu kan ujungnya kan. Ya, misteri itu tetap jadi misteri gitu kan. Dan ujungnya ada yang pernah mencoba, ini ada video saya tinggalin di sini juga, boleh kamu klik. Ternyata kan kayak sebuah mainan dan di foto gitu kan kalau menurut mereka. Dan itu cara berbohong juga sih sebetulnya ya, untuk kegemparan gitu. Jadi bisa aja itu dipergunakan untuk sebuah mencari ketenaran gitu mungkin. Terus juga ada ghost photography di situ ya. Ada salah satu foto yang Brown Lady of Rainham itu namanya, 1936. Mereka juga mulai berpikir, oke, gimana kalau seandainya bisa nangkep hantu? Ya, sama gitu kan untuk kegemparan. Terlepas dari benar ada hantunya apa tidak, ya saya juga nggak tahu. Apakah kamera bisa nangkep? Ya, saya tahu ada memang grup-grup tertentu yang mencoba mendokumentasikan gitu kan, yang nanti jadi ada kelihatannya kayak tetesan-tetesan air, atau ada kayak asap gitu ya, wisp ektoplasma katanya kan gitu. Jadi ghostbuster dong kita lama-lama ya.
Tapi itu yang terjadi sih maksudnya, dan apa yang kamera mampu lakukan sebetulnya. Kameranya sendiri tentunya memang nggak bisa berbohong, tapi intensi dari si orang yang mengambil gambar itu yang punya kontrol sebetulnya, mau dia berbohong atau mau seperti apa. Di banyak trik sebetulnya ya dari kamera itu yang kalian boleh coba sebetulnya. Ada cara untuk membuat ghosting misalnya dengan shutter panjang atau slow shutter dari kamera kamu. Itu aja sudah bisa menciptakan efek-efek surreal atau seperti mimpi gitu ketika itu terjadi. Kembang api bisa kamu coba mainin untuk slow shutter. Ya itu semua bisa terjadi gitu ya ketika kamu tahu cara eksploitasinya itu. Nah, jadi idealnya memang bahasan kita hari ini tuh kalau keadaan kita tidak dalam keadaan pandemi, biasanya di minggu kelima di BINUS kita akan ngelakuin outing. Tapi tentunya gara-gara keadaan kita seperti sekarang, maka outing menjadi tidak memungkinkan. Biasanya dulu-dulu di tiga angkatan di atas kalian sih seharusnya saya bawa ke Braga. Jadi kita sambil jalan kita motret bareng gitu. Sebetulnya outingnya dalam seperti itulah gitu ya pokoknya aktivitasnya. Tapi karena sekarang tidak memungkinkan, maka ya tolong dipraktekkan aja di rumah masing-masing. Dan saya juga masih kasih kalian tugas untuk 4 foto itu, maka coba dilakukan juga. Jadi kalian tidak terbatas motret objek dan pemandangan aja. Sebetulnya kalian juga boleh mulai mengeksplorasi untuk memotret orang. Ya, coba dipikirin aja bahwa dijaga ketulusannya gitu. Ketika kalian memotret, kamu sebetulnya menghargai si orang itu, sekaligus ya kamu menghargai hidup juga dan menghargai waktu sebetulnya. Karena kita semua kan seperti satu jam yang ngitung mundur gitu. Kita nggak tahu kapan kita akan cease to exist atau kapan kita akan nggak ada gitu ya. Cara kita mengabadikan diri ya hanya lewat fotografi itu gitu kan. Mengenang orang. Jadi kata kuncinya itu. Kalau kalian memutuskan untuk keluar ke outdoor, perlu diingat juga bahwa kita sebetulnya agak terbiasa untuk, jadi ada budaya pengawasan gitu, culture of surveillance, jadi dilihat oleh orang. Jadi kalau kamu ke ruang publik dan kamu mau memotret orang, sebetulnya cara etisnya, cara yang paling polite adalah kamu meminta izin ke dia tentunya. Ada dua cara. Jadi misalnya gini, kalau kamu bilang ke seseorang misalnya gitu ya, kamu lagi jalan-jalan di outdoor, terus kamu ketemu tukang bakso atau tukang jual jamu gitu misalnya. Kamu minta izin sama dia, Pak atau Bu, boleh nggak saya ambil fotonya? Gitu. Ya, maksudnya secara polite ya, kalau kamu bertanya seperti itu, kalau misalnya mereka keberatan ya bilang, enggak, jangan gitu. Ya udah, kalau misalnya dia memang jangan, bilang dia nggak mau, ya jangan dipaksa gitu ya. Jadi memang etikanya seperti itu. Atau kalau misalnya orang itu tidak terganggu, misalnya ya, dia lagi berjualan, misalnya lagi banyak nih pelanggannya, ya kamu minta izin sekali, terus kamu step back dari dia. Ketika kamu udah step back dari dia, mungkin nanti dia akan bekerja lagi gitu kan, akan melayani pelanggannya dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi
masuk ke dalam keadaan jujurnya lagi itu. Kalau misalnya kamu langsung, Bu, saya foto ya, terus langsung kamu angkat kamera dan kamu foto dia saat itu juga, ya ada kemungkinan tidak terjadi candid itu kan. Nah, jadi ya yang penting yang saya garis bawahin di sini adalah etikanya itu. Jadi walaupun kita bisa motret orang tanpa izin, tapi kalau kamu rasa kamu butuh dari jarak dekat dan tidak mungkin sampai dia tidak sadar, tidak mungkin sampai dia, iya benar, tidak sadar bahwa kamu foto, ya ada baiknya kamu minta izin gitu. Tapi keadaannya kalau misalnya kita pakai lensa telefoto agak panjang dan kamu memang kepengen si orang itu tidak terganggu, ya ambil aja dari jauh, kan jadi gitu. Kalau dia nggak tahu, ya akan seperti itu gitu kan. Tapi lagi-lagi purpose, jadi kamu mau tujuannya seperti apa fotonya. Karena orang yang sadar kamera dengan orang yang tidak sadar kamera tentunya akan beda. Cara dia menyajikan diri ke kamera itu beda. Gitu ya. Oke, itu sebuah model panoptikon yang sebetulnya cuma ilustrasi aja. Saya nggak terlalu perlu jelasin panjang lebar di sini, cuman gimana ya? Kamu perlu tahu aja bahwa kalau dalam model penjara panoptikon, di menara yang ada di tengah itu adalah pengawas dari si penjara itu. Ada lampu sorot yang terus-menerus akan berputar, jadi dia akan menyorot semua prisoner-prisoner yang ada di dalam penjara itu. Saking terangnya lampu itu, semua orang yang ada di tahanan itu yang ada di dalam penjara itu nggak bisa ngelihat ke tengah. Jadi mereka sebetulnya tidak tahu ada orang apa tidak ada orang. Dan fungsinya penjara itu kan sebetulnya si tahanannya itu supaya dia bisa meregulasi diri. Dia harus menjaga supaya dia bertindak benar, mereka tidak bikin kerusuhan, tidak bikin masalah dan lain-lain itulah. Jadi model seperti ini mereka menjaga diri gitu kan, menjaga diri supaya dia terlihat baik. Nah, dalam kamera tentunya seperti yang kasus tadi, kalau kamu udah minta izin ya mereka menyajikan diri dalam keadaan yang mereka anggap secara politis paling sesuai dengan diri mereka gitu kan. Maka kalau orang di Indonesia kamu bilang saya foto ya gitu, dia pasti akan tersenyum, akan ngeluarin sebuah ekspresi ketawa yang mungkin palsu dan ada yang mungkin ngangkat jarinya dua dan membentuk victory seperti anak-anak Jepang dan Korea itu. Ya itu, tapi itu bukan keadaan paling jujur dalam tanda petik. Gitu ya. Itu sih. Ketika orang melihat dan sadar akan ada kamera di depan dirinya, sebetulnya mereka ngelihat juga dirinya sendiri. Jadi mereka membayangkan dirinya ketika mereka di foto, kan gitu. Jadi seorang perempuan yang mungkin percaya diri banget, dia akan mencoba menyajikan diri betul-betul karena dia percaya gitu dirinya, oh saya cantik, saya akan berlaga seperti ini di depan kamera gitu. Itu tergantung dari karakter mereka dan bagaimana mereka melihat diri gitu kan. Orang yang selama hidupnya merasa dia jelek, dia ugly, dia malu dilihat orang, maka ya identitas itu yang akan dia keluarkan ketika kamera ada di depan dirinya. Nah, jadi kamu perlu sadar juga gimana cara kita ngebawanya gitu loh, si orang-orang itu. Karena kalau tidak ya mereka akan menunjukkan sisi-sisi dirinya yang uh, mereka percayain. Gitu kan. Ya tentunya beda dong kamu bawa seseorang yang kamu tahu sehari-hari dengan foto model beneran. Foto model beneran kan level percaya dirinya udah lain banget gitu. Dia mengenal banget dirinya di depan kaca. Muka 3/4 dari kiri, dari kanan, cara pandang, bibir ditaruh seperti apa, pundaknya di bawah seperti apa, mereka udah punya strategi dan udah punya trik semuanya untuk menyajikan diri.
atau merepresentasikan diri. Ya, perlu diingat juga ketika kamu memotret seseorang, sebetulnya kamu menyajikan identitas mereka secara tendensius gitu. Jadi maksudnya kalau kamu memotret seorang wanita, cara kamu memotret si wanita itu akan merepresentasikan gimana kamu melihat seorang wanita juga gitu. Dan sebaliknya bisa terjadi juga. Jadi laki-laki pun kata kerjanya di sini namanya objektifikasi. So, kalau kamu mencoba untuk melihat laki-laki secara diobjektifikasi gitu ya maksudnya, ya itu juga terjadi. Saya bawa aja gambar yang tadi itu. Chris Evans yang di kanan bawah. Kelihatan banget dari foto itu gitu kan. Ya, kalau kita mau coba baca nih secara semiotika, secara um, estetikanya dari iklan itu. Makanya otomatis kamu bisa melihat seorang laki-laki yang percaya diri secara seksual dia menarik gitu kan, diinginkan oleh seorang perempuan gitu, dan dia menatap kamu kembali dengan pandangan matanya langsung direct ke kamu, ke penonton, ke kamera. Jadi dari situ kita udah bisa ngelihat itu. Itu kan seperti acting sih sebetulnya. Dia tidak menunjukkan dirinya yang benar gitu. Tapi dia dibutuhkan untuk berakting. Dia menjadi seorang laki-laki yang percaya diri, dia melihat diri sebagai seksi, dia melihat ya itu semua lah gitu kan. Jadi diinginkan, dan itu ujungnya menjiwai dari si produknya sendiri yang coba dijual, yaitu parfum tadi. Maka itu satu hal yang sering banget diputar-putar gitu ya, ditunjukin untuk parfum. Ya, karena itu gitu kan. Tujuannya apa sih kamu pakai parfum? Ya, panjang deh kalau saya jelasin sampai ke situ. Tapi kan ujung-ujungnya juga kamu tahu kemana. Itulah makanya kenapa banyak iklan parfum, terutama dari barat, banyak menyinggung ide yang bertemakan sedikit permasalahan hasrat dan seksual dan rasa diingini gitu kan. Ya itulah. Nah, untuk parfum tadi tentunya kita nggak lagi ngomongin pandangan laki-laki. Kalau tadi perempuan dilihat diinginkan, itu kan objektifikasi perempuan dilakukan oleh laki-laki. Jadi audiensnya biasa diperuntukkan laki-laki. Tapi gimana kalau kita balik gitu? Female gaze ya, dia menjadi seperti itu. Nah, ketika kita mengambil foto, kamu juga perlu ingat bahwa sebetulnya kita seperti seorang voyeur. Jadi bukan ditujukan tentunya untuk kamu mengambil gambar-gambar porno, sebetulnya enggak sih. Cuman seperti mengintip gitu loh. Kan seperti tadi kasusnya kan, kamu mau memotret seseorang dari jauh, kamu punya lensa telefoto, kamu tidak mau dia tahu kamu ada, lantas kamu foto dari jauh. Itu aja sebetulnya udah sebuah aksi mengintip sebetulnya gitu ya. Itu udah sebuah kita bisa bilang bahwa itu sebuah aktivitas voyeur, melihat orang dari kejauhan. Dan itu diawasi kan sebetulnya, jadi mengawasi orang gitu gimana pun juga caranya. Di zaman dulu mungkin voyeur itu terjadi ketika kamu mengintip dari lubang kunci pintu gitu, atau seperti lukisannya Edward Hopper, mungkin kamu melihat seseorang yang jendela apartemennya kebetulan terbuka dan dia baru mandi, dia mau ganti baju dan lain sebagainya. Ya, tapi mengambil gambar ketika seseorang itu tidak tahu dia diawasi. Kan seperti itu kejadiannya.
Tapi untuk penonton, eh, kita disuguhkan sesuatu yang menarik gitu, karena kita tidak harus ada di sana, tapi kita bisa diizinkan untuk mengintip porsi kenyataan itu terjadi. Jadi misalnya seperti tadi tuh, kita ngomongin yang masalah orang ditembak itu ya, dieksekusi gitu kan, ditembak di kepalanya. Seperti saya bilang, itu bukan benda sehari-hari yang kita lihat. Tapi kita diberikan izin melalui si fotografer itu untuk mengintip ke kenyataan yang ada di situ gitu loh. Maka itu pun sebetulnya sudah sebuah uh, voyeur, sebuah mengintip gitu kan, aktivitas mengintip. Dan mengintip itu menjadi nikmat ketika kita tidak langsung ada di depannya. Ketika kamu mengintip dari jauh, kamu tidak terasa terlibat langsung di situ. Beda dong, kamu melihat orang dieksekusi di depan mata kamu, dan kamu melihat orang dieksekusi dari TV misalnya. Beda sekali. Kamu lebih, ya udah tuh orang mati aja, nggak apa-apa gitu kan. Ada jarak antara kita dengan dia. Tapi ketika terjadi di depan kamu, wah itu traumatis langsung kan, susah kita untuk melupakan itu. Jadi itu, maksudnya saya menyajikan konsep voyeur adalah fotografi juga bisa menjual karena dia menjadi sebuah bukti dokumentasi, dan itu menjadi nikmat untuk dilihat oleh seseorang karena ada jarak di antara kenyataan yang dibekukan tadi dengan audiens yang melihat fotografi itu sendiri. Gitu ya. Jadi itu sudut pandang fotografi yang sifatnya memang lebih artistik mungkin, karena penjelasan saya jadi lebih filosofis dalam artian ini secara estetikanya. Gitu. Dan jangan lupa, ini satu hal yang saya bilang, kalau kamu motret orang, mata adalah jendela dari kalbu atau jiwa mereka. Jadi pastiin kalau kamu motret orang, apalagi dari jarak yang close up, pastiin kuncian fokusnya ada di mata mereka. Kalau enggak, ya nggak bagus gitu. Dan usahakan kalau kamu motret orang, entah mereka melihat secara eye contact, atau setidaknya samping mukanya kelihatan. Motret orang dari belakang kepalanya tentunya foto itu tidak ada koneksi sama sekali ke kamu. Jadi makanya si orang itu menjadi sulit untuk dikenang karena pandangannya tidak lurus ke kamu. Gitu. Itulah yang dibilang gaze, pandangan, dan itu bagian terpenting. Jadi ada gaze yang tidak terlihat, secara invisible si orangnya, jadi otomatis tidak langsung melihat kamu. Terus ada yang direct, langsung melihat ke kamu gitu kan. Terus ada pembacaan lain tuh, ekspresi muka, kamera yang sifatnya mengintip. Nah itu semua diperhitungkan tuh ke situ. Being invisible tuh jadi seperti gini nih. Jadi seperti si fotografer tidak dianggap ada di situ, atau orang-orang itu sudah saking terbiasanya dengan keberadaan kamu di sana sampai dia nggak ngeliatin kamu lagi gitu. Nah ini kejadian yang saya bilang tadi, tukang jamu, kamu minta izin, terus kamu step back sedikit, biarin dia ngelayanin pelanggannya lagi. Di saat itu terjadi, dia sudah kembali menjadi dirinya sendiri kan. Jadi dia tidak lagi memperhitungkan kamu di situ. Nah, terus banyak artinya juga nih, kayak misalnya direction of gaze ini ya. Ini bisa kamu pergunakan dalam artian kamu mengatur orang untuk kamu suruh melihat atau tidak melihat ke kamera. Atau ketika kamu ngambil secara candid dan kamu lihat hasil foto kamu, oh ini jadi kesannya seperti ini ya gitu. Nah itu jadi punya pesan sendiri gitu kan.
direction of gaze itu. Kalau si orang itu melihat langsung ke kamera, seperti contoh parfum yang ada Chris Evans tadi, maka efeknya adalah dia men-challenge kita yang melihat gitu. Jadi dia menjadi berani kan. Dia berani memperlihatkan diri dan dia berani dilihat gitu. Dia berani menyajikan diri. Pandangan yang melihat ke kiri, ke kanan, atau dia memutus kontak mata dengan kamera, maka ya efeknya kamu bisa lihat agak kerasa kayak malu atau tidak mau mengengage atau menerima untuk dilihat atau diintip. Seperti itu. Dan itu saya rasa secara kenyataan pun sering terjadi gitu kan. Kalau kamu lagi makan di food court gitu, itu kan kadang-kadang kan suka nggak sengaja tatap-tatapan sama orang. Terus kadang-kadang eye contact, tapi kamu nggak kenal sama dia kan. Biasa kan terjadi itu, entah kamu yang memutuskan pandangan atau orang itu memutuskan pandangan. Karena ya nggak enak kan kita berkontak mata pada orang yang kita nggak kenal dan memang tidak bertujuan untuk membuat kontak sosial dengan dia kan gitu. Jadi seharusnya itu secara insting bisa dipahamin sih cara berkomunikasi dari tatapan mata itu. Looking far away juga bisa jadi off frame, jadi ada salah satu karakternya dia melihat keluar dari frame foto yang kita punya. Dan itu biasanya jadi sifatnya kayak lebih kelihatan dewasa, pemikir, wise, kelihatan cool gitu-gitu. Kalau kamu perhatiin biasanya banyak tuh komik-komik dari Captain America dan gimana superhero digambarkan tuh biasanya mereka kelihatan cool, kelihatan berkuasa, wise gitu kan. Itu biasanya dia melihatnya udah minggir, dia nggak ngelihat ke kamu lagi, dia udah minggir keluar sana pandangannya. Terus ada looking at each other, yaitu seperti kalau foto-foto pre-wedding atau apa gitu kan, dua orang saling melihat ke satu sama lain. Nah, boleh coba dibayangin direct gaze kayak begini. Ini karya seorang fotografer, Richard Avedon. Ini serinya In the American West series. Jadi kamu bisa coba lihat ini tipe-tipe orang-orang tangguh dari pinggiran-pinggiran kota yang hidupnya biasanya lebih kasar gitu ya. Terus si perempuannya aja berani memotong ular derik, rattlesnake di situ, terus dibongkar isi perutnya seperti itu. Butcher dan perempuan. Terus udah gitu ada yang tengah, saya nggak terlalu yakin apakah itu seorang prostitute atau apa. Seorang laki-laki yang kelihatannya rebellious yang di sebelah kanan. Ini juga. Ya. Kelihatan banget pandangan matanya langsung tajam menatap kamu. Terus kelihatan banget gitu kan, di situ dia punya hyena, terus dia flexing otot lagi dari tangan kanannya itu kan. Nunjukin kuasa kita, saya kuat gitu. Dia menunjukkan itu. Looking away ya berarti dia memutus kontak. Tapi dalam artian di sini looking away kamu bisa lihat kayaknya ada rasa ya dia menyajikan diri bahwa saya cool gitu kan, saya keren gitu. Pesannya itu. Looking far away seperti di Richard Branson ini yang punya perusahaan Virgin Airlines dan Virgin rekaman. Kamu bisa lihat tuh dengan baju astronotnya dia melihat off frame ke sana. Ya kayak mencerminkan orang yang memandang jauh, terus jadi kayak ya mungkin kelihatan wise gitu ya orang-orang seperti ini kan pengen menunjukkan ide itu. Di sebelah kanan ada foto August Sander dan itu judulnya Widower.
Ini ceritanya sebetulnya dua orang anak, dan itu bapaknya, tapi istrinya kalau nggak salah baru aja meninggal atau gimana gitu. Jadi eh, kita bisa lihat banget ekspresi mukanya gitu kan. Kalau kita bayangin kejadiannya terjadi di situ. Kedua anaknya kayaknya datar gitu kan, baru aja kaget dengan kejadian sesuatu, atau bisa jadi dia menyadari gitu kan, mungkin baru kehilangan seseorang. Dan beban itu kayaknya lebih kelihatan lagi di si suaminya itu ketika kamu lihat dia melihat off dari frame, tapi kayak kerasa ada beban gitu. Nah, ini contoh dari looking at each other. Nah, facial expression ini yang seperti saya bilang bisa dibaca sebagai identitas dari sebuah subjek itu. Ya, biasanya konteksnya bisa kelihatan langsung sih, seperti yang di sebelah kiri kan, orang yang udah cacat dari bekas korban perang ya. Cara dia melihat kamera pun tentunya kamu bisa lihat ada ya cara subjectivity itu. Ya kalau nanti kita bahas estetika jauh di mata kuliah terpisah, itu nanti kamu akan dapat teori-teori itu. Um, yang di sebelah kanan sebuah anak muda mungkin yang baru bergabung dengan masuk tentara gitu ya, walaupun Nazi sih, Nazi Jerman. Tapi ya kita mungkin bisa lihat sedikit dari ekspresinya, ada rasa mungkin excited gitu kan, ada rasa takut sedikit, tapi ngerasa bangga juga di saat yang bersamaan gitu. Rasa-rasa itu akan muncul dari ekspresi muka mereka, dan itu yang bikin foto sebetulnya menjadi dalam karena kejujurannya itu. Ini satu contoh yang menarik lagi. Kalau seandainya kita ngomongin masalah kamera yang disembunyikan gitu ya. Jadi ini sebuah project kalau saya nggak salah sama orang ini. Dia naruh kamera tersembunyi di entah di bis atau di kereta bawah tanah, di subway. Dan itu tiba-tiba ngambil gitu ya, ngambil gambar, dan dia nunjukin orang-orang, ekspresi muka orang-orang dalam dalam keadaan muka yang tidak sadar kamera gitu. Dan itu jadi menarik sih ngelihat ekspresi orang itu. Memang ya. Saya tahu ada seorang seniman juga yang bawa orang, suruh diam di ruangan gelap, dan dia bilang pokoknya saya akan ngambil foto kamu, tapi saya nggak akan kasih tahu kapan. Jadi orang itu nggak akan siapkan. Ya dia merasa bahwa itu keadaan paling jujur. Nah ini orangnya. Oke, berikutnya ada group portraits. Di sini juga eh, ada rasa kuasa di situ, karena kita bisa lihat gimana si, ya kita bisa menebak ya apakah itu satu keluarga atau satu grup atau apapun di dalam mobil itu, semuanya melihat keluar ke orang yang mengambil foto mereka, dan itu kan mereka sudah menunjukkan satu kuasa sendiri di situ. Mereka sebagai satu grup, mereka merasa kuat, atau apakah mereka merasa curiga sama orang yang ngeliat mau motret mereka ini. Jadi ada sebuah ritme pandangan gitu kan. Berapa banyak orang yang ngeliat ke kamera itu. Jadi kuasanya bukan lagi ada di kita melihat mereka, tapi mereka ngeliatin kita kan, jadi gitu. Kita jadi merasa ditantang sama mereka. Kuat nggak kamu dilihatin sama segitu banyak orang? Anak-anak kecil ini, gitu kan. Kita bisa lihat dari cara mereka melihat kita. Tuh. Tapi tentunya kalau kita ngomongin fotografi yang lebih sifatnya artistik, ya sah-sah aja sih kalau kamu mau motret orang tidak melihat ke kamera, bahkan hampir belakang kepala kan, kita bisa bisa bilang begitu.
Ya, lagi-lagi memang tergantung dari tujuan dari si fotografi itu sendiri, mau kamu pakai untuk apa. Jadi ya, agak susah bilang bahwa di fotografi itu ada satu aturan, tapi di saat yang bersamaan aturan itu jadi dilanggar sendiri sama mereka. Dilemanya di situ. Tapi lagi-lagi kembali ke tujuan kamu sih. Kamu kepengen ngapain di foto kamu itu? Kalau tujuannya memang hanya untuk mendokumentasikan, mengabadikan apa yang terjadi sehari-hari, maka ya udah gitu. Ambil aja foto dalam keadaan orangnya sejujur-jujurnya mereka. Jadi dalam artian candid ya, seperti yang saya bilangin itu. Seperti itu. Oke, materi kita habis sampai sini minggu keempat. Minggu kelima mungkin saya bakal sediain waktu untuk asistensi. Ya, jadi ketika kita masuk di sesi kelas nanti, pastikan kalian udah kumpulin di platform yang nanti kita tunjuk. Bisa Microsoft Teams atau apa nanti. Pastikan sudah dikumpul di situ, terus nanti kita akan bahas ya di kelas itu supaya jadi pembelajaran juga buat bersama kira-kira framingnya seperti apa, kunciannya, kuncian fokusnya bagus atau tidak gitu. Jadi hal seperti itu. Karena memang kita butuh latihan dan cara untuk menjadi lebih jago dalam foto ya memang harus dikasih feedback ya. Untuk kalian bisa menelaah sendiri foto kalian. Biasanya juga gitu sih. Kalau saya dulu waktu belajar saya ambil foto terus saya telaah sendiri gitu hasil foto saya. Nanti akan terbentuk memang yang mana yang kayaknya bagus, yang mana yang enggak gitu. Dan itu membentuk gaya kamu motret. Setiap orang tuh sebetulnya punya gaya sendiri ya motret. Jadi kembangkan itu gitu loh. Jangan mengikuti pakem orang. Oke, saya tutup sampai di situ. Di minggu depan pokoknya tolong foto-foto yang kamu sudah mulai ambil apa dikumpulkan di situ. Buat kalian yang nggak punya kamera besar, nanti mungkin coba aja diambil sesuai dengan kriteria yang ada, yang udah dikasih. Oke? Saya tutup dulu sampai di sini. Terima kasih.